Raih cita-cita, bangkit melanglang buana. Tunjukkan keunggulan pada dunia. Yamaha All New NMAX 155, Live the Pride. Selamat pagi Pak Kadis. Mungkin bisa swastiastu. Mungkin bisa dijelaskan terkait program penanganan sampah dari DLH Tabanan sendiri, Pak. Seperti apa mungkin? Baik, di Kabupaten Tabanan sesuai dengan Jakstrada, kebijakan strategis daerah Kabupaten Tabanan, bahwa ada penanganan dan pengolahan sampah. Nah, kalau penanganan sendiri itu dilakukan kepada desa layanan yang ada di 7 desa layanan, diantaranya dari Abian Tuung, kemudian Banyaranyar, Dajan Pekan, Laut Pekan, Dauh Pekan, dan Bantas dan sekitarnya, kemudian Bongan dan sekitarnya. Itu dilakukan memang masyarakat di sini sebagai pelanggan dari pengelolaan sampah, itu mereka membayarkan retribusi sesuai dengan perda retribusi, rata-rata minimal 3.000 per bulan. Dan itu pelayanan yang diberikan memang masih tataran mengangkut sampah tersebut, kemudian dibawa ke TPA Mandung, demikian. Nah, tetapi kedepannya kegiatan ini sesuai dengan amanah Peraturan Gubernur Bali nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Tentu di desa layanan ini pun harus kita edukasi supaya mereka juga melakukan partisipasi secara aktif dan positif memilah sampah dari sumber, sehingga sampah yang memang ditangani ini adalah memang kedepannya residu saja yang harus kita bawa ke TPA Mandung. Memang penanganan sampah saat ini ada satu desa yang sudah memulai gebrakan, yaitu stop buang sampah ke TPA Mandung, diantaranya yaitu Desa Bengkel, Kecamatan Kediri. Nah, ini Pak perbekelnya yang awalnya mengalokasikan anggaran dari desa, kemudian juga ada partisipasi iuran dari warganya, itu mengangkut penanganan sampahnya, mengangkut sampah dan dibawa ke TPA Mandung. Tapi untuk selanjutnya programnya itu stop, dan itu memang dilakukan edukasi sesuai dengan amanah Pergub 47 2019 seperti itu. Program penanganan sampah tuh kan ada seperti EcoBrick, tabung komposter dan lain-lain. Nah, itu seperti apa, Pak? Memulainya itu gimana di tempat? Nah, kami bisa sampaikan bahwa selanjutnya edukasi yang kita berikan ke depannya sesuai dengan amanah dari beberapa peraturan dan juga nanti rencana pembangunan jangka menengah daerah Bupati terpilih sekarang, yaitu memang sampah harus kita selesaikan di desa. Di antaranya misalnya di rumah tangga, langkah sederhana yang harus dilakukan di seluruh KK yang ada di Kabupaten Tabanan nantinya adalah memilah sampah dari rumah, yaitu memisahkan antara sampah organik, anorganik, B3 dan residu. Nah, itu yang dilakukan, sehingga nanti ke depannya sampah anorganik ini dikerjasamakan dengan manajemen bank sampah. Itu nanti kita kerjasamakan dengan bank sampah yang akan kita bangun di semua desa, dinas di 133 desa. Nah, kemudian sampah organik sendiri itu kita edukasi, kita bisa bedakan jadi dua, organik padat, organik cair, istilahnya seperti itu. Jadi cair ini yang nanti yang kita masukkan sampah dapur. Nanti teknologi inilah kita akan kembangkan dengan komposter, karena kalau sampah dapur ini sampai tercampur dengan sampah organik yang sifatnya lebih padat maupun sampah anorganik, itu akan kacau. Apapun program pengelolaan sampah berbasis sumber itu pasti akan kacau, tidak akan bagus. Nah, kemudian pengelolaan sampah sendiri misalnya nanti ada fleksibel atau label, kemudian pembungkus makanan yang ada aluminium foilnya, itu pun kita edukasi dengan aneka handicraft, kerajinan misalnya EcoBrick. Nah, EcoBrick ini
ada standarisasi khusus. Kebetulan di Tabanan sudah ada satu orang tutor yang memang secara mandiri mereka melakukan pelatihan, jadi secara mandiri itu di Bank Sampah Apuan Mekedas, sehingga kedepannya agar terstandarisasi juga EcoBrick ini. Di samping itu EcoBrick ini pun memang sudah kita implementasikan sejak tahun 2019 di SD 1 Mambang. Di antaranya gerakan di situ adalah dengan mengedukasi EcoBrick, di mana SD Mambang tersebut tidak memiliki penyengker di sebelah selatan dan timurnya. Di samping itu juga di Tabanan ini ada berpotensi untuk penanganan sampah-sampah yang memang bisa digunakan atau memberikan value, misalnya dengan membuat aneka kerajinan, misalnya kulit rokok. Itu pun kedepannya sesuai dengan amanah Pergub 97 tahun 2018 tentang pengurangan sampah plastik sekali pakai. Itu bisa kita juga membuat aneka kerajinan, misalnya untuk tas. Jadi mengurangi kantong kresek, kita buat dari kulit rokok itu kita buat juga tas. Nah itu ada juga beberapa komunitas yang sudah bisa, staf LH juga ada yang bisa membuat. Nah itulah beberapa yang kedepannya yang memang kita edukasi. Nah kemudian sesuai dengan Perda 6 2013 tentang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, di situ juga ada unsur pidananya, bahwa barang siapa yang membuang sampah secara sembarangan di tempat-tempat yang tidak ditentukan itu kena kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda 0 sampai 50 juta. Dan ini sudah kita juga memang eksekusi. Salah satu program ke depan yang kita akan edukasi di Tabanan yaitu tentang tata kelola sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga ini diantaranya yang dimasukkan adalah sampah dapur, di mana ibu-ibu setiap hari melaksanakan aktivitas memasak. Ini menghasilkan sampah, misalnya nasi yang tidak habis dikonsumsi. Kemudian tentu ini menjadi persoalan bagi para rumah tangga maupun penghasil sampah organik dapur lainnya. Jika itu tidak dikelola dengan bagus, sudah barang tentu akan menimbulkan bau, dan juga tentu kalau sudah ada bau karena terjadi proses reaksi kimia di situ kan protein terurai kan jadi bau, jadi akan ada lalat hijau yang datang. Tetapi kalau masyarakat sekarang mau ya kedepannya kita edukasi, kita akan berikan teknologi komposter. Komposter inilah konsepnya. Kalau dulu kita memiliki halaman belakang yang sangat luas, sehingga apapun sisa dapur kita bawa ke belakang rumah. Kalau memang punya halaman yang sangat luas, di halaman belakang inilah kita kelola sampah organik itu, dan tentu menjadi kompos. Kemudian ditanami sayur-sayuran, kemudian bumbu-bumbuan cabai, di antara yang paling umum di desa-desa yang kita masih lihat sekarang, itu nanti hasilnya dibawa lagi ke dapur. Nah, di Kabupaten Tabanan beberapa desa yang sudah melakukan edukasi dari komposter ini, di antaranya Desa Bengkal yang pertama kami lakukan, kemudian ada di Desa Tunyuk, kemudian ada di Desa Bolangan, ada di Desa Tegalingga, ada di Desa Slabih. Nah demikian. Itu beberapa desa sudah mulai kita edukasi, dan sebentar lagi ada di Munah kami juga diundang, dan di Kuum, kemudian Daupuri juga sudah mengundang kami untuk melaksanakan pelatihan tebak komposter. Nanti kami akan carikan tutornya yang memang ahli. Nah itu untuk sampah rumah tangga. Kemudian sampah organik di halam yang lebih sifatnya lebih kompleks, itu kedepannya adalah membangun TPS 3R. Saat ini sudah ada TPS 3R yang memang sudah bergerak dengan bagus, tapi masih ada yang perlu kita revitalisasi, dalam artian seperti yang saya sampaikan tadi kan memang perlu komitmen dari masyarakat, kemudian ada pembiayaan. Nah kedepannya ini yang kita revitalisasi. Tapi TPS 3R di sini yang sudah bergerak untuk mengolah sampah organik, tempat pengolahan sampah reuse recycle ada di Bantas ya, kemudian ada di Bayu Suci, kemudian ada di Slabih dengan TPS 3R Luhuluih. Nah juga yang lainnya ada di Jatiluih, kemudian ada di Dajan Pekan, di Dau Pekan. Ini juga nanti akan khusus mengolah sampah organik yang terstandarisasi. Tapi yang saat ini misalnya di TPS 3R Luhuluih, di mana tanahnya dibantu dari Desa Adat, kemudian biaya pembangunan bangunan berupa hanggar, kantor, kemudian peralatan pencacah, pengayak, itu dibantu dari Kementerian PUPR sebanyak 600 juta di tahun 2020. Sehingga 2020 akhir sampai dengan Maret 2021 sudah beroperasional, di mana
masyarakat di pelanggannya itu sudah memilah. Jadi di Desa Slabih itu sudah ada TPS 3R Luhuluih, bank sampah Luhuluih, sehingga para nasabah ini memilah sampah organiknya kemudian akan dibawa ke bank sampah Luhuluih, dan itu dinilai dan ada buku tabungan dipegang oleh masing-masing kakaknya. Kemudian sampah organiknya itu setiap hari mereka sesuai dengan jadwal, misalnya untuk Slabih Wonosari itu Senin, Rabu, Jumat. Kemudian Slabih Tengah dan Petung Kuning yaitu Selasa, Kamis, Sabtu, hari Minggu mereka off. Nah itu mereka khusus mengolah sampah organik dicacah menjadi bahan kompos. Nah kemudian kompos ini setelah dibantu oleh teman-teman dari Bakti Ring Pertiwi untuk membantu bioaktivatornya, kemudian sampah ini bisa langsung digunakan oleh Subak Abian Mertobuana yang ada di Slabih. Saat ini ada order 20 ton untuk Subak Abian Mertobuana yang ada di Slabih Wonosari, sehingga sampah apapun yang kita hasilkan di rumah tangga, jika kita kelola dengan konsep yang benar, maka sebenarnya tidak ada istilah lagi kita susah membuang sampah. Sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku. Baik, dalam rangka menata lingkungan kantor yang bersih dan lestari, tidak peduli kantor kita bagus, megah ataupun sederhana, kantor LH adalah termasuk kantor yang bangunannya masih bangunan lama, sederhana, tapi lingkungannya kami bersama tim kerja LH berusaha menata dengan baik. Misalnya di sini adalah kita ada PET ya, kalau ini kita berdayakan, kita guna ulang. Kita gunakan sebagai taman gantung, dan ini pada saat musim berbuah ini sangat bagus. Itu juga ada tutup botol. Tutup botol ini kalau kita bawa ke bank sampah, dia itu harganya memang sekitar 1.000-an per kilogram. Tetapi ini bisa dari staf kami membentuk bahwa tutup botol ini bisa juga dikreasikan dengan berbagai handicraft. Jadi supaya orang itu mencintai bahwa plastik itu tidak marginal, tapi plastik itu kalau kelola dengan bagus menjadi suatu produk bisa mempercantik lingkungan kita. Nah, di sini ada tanaman-tanaman lokal dari puring ya yang ada di Petiga. Nah, di sini terinspirasi dari zaman milenial, anak muda suka selfie. Jadi kita membentuk juga plastik-plastik ini kita kelola menjadi tempat selfie. Jadi kalau ada pegawai siapa saja yang berkunjung mungkin dari Jawa, mereka akhirnya bisa juga berhenti sejenak, jadi mengabadikan berbagai bentuk selfie bisa kita buat karyakan, dan ini dibantu oleh SD Negeri 1 Mambang untuk membuat rancangan. Jadi anak-anak di sana luar biasa sekali, mereka membentuk rancangan ini bersama dengan tim kerja LH. Nah kemudian ada juga pot bunga di sini, aglonema. Ini pupuknya juga pupuk kompos. Kami tidak memakai pupuk kimia lagi. Juga di sini karena kansin kami tidak bagus, maka awalnya ini sangat kotor. Jadi di sini kita tanami rumput lokal dan tanaman-tanaman lokal. Dan untuk mengelola sampah organik kita juga ada biopori. Sebenarnya ada biopori di sini. Jadi kalau ada ini namanya lubang biopori. Jadi nanti kalau cleaning service-nya nyapu beberapa sampah upokara dan sampah ini sudah mulai busuk dia. Sampah ini kita masukkan ke lubang biopori yang dalamnya ini 1 meter. Nanti masuk ke sini dia. Nanti kalau sudah jadi, kita bisa panen, kita juga bisa gunakan pupuk dari pot kita. Sangat bagus, ada terong juga. Yang terongnya juga sebenarnya sudah mulai berbunga, dan juga ada, kalau misalnya ada tempat bekas, ini kita pakai untuk sayur hijau juga sangat bagus. Jadi, mari kita tata lingkungan kantor kita dengan baik, supaya memberikan rasa nyaman kita dalam berkarya maupun para tamu yang berkunjung ke kantor kita. Walaupun kantor kita memang sederhana, tapi kalau kita kelola dengan baik, maka bisa memberikan inspirasi dan motivasi dalam berkarya. Jadi melaksanakan program kegiatan kita. Jadi masyarakat yang jauh datang ke LH pun ketika mereka ada urusan tentang izin lingkungan, tentang perindangan dan pengolahan sampah, mereka juga bisa akhirnya merasa tenang, sehingga kami bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Salah satu program 3R yaitu di recycle dari sampah anorganik, yaitu kedepannya bagaimana sampah anorganik khususnya kantong plastik kresek itu bisa diolah dan produk akhirnya berupa seperangkat meja tamu seperti ini. Nah ini sangat elegan kedepannya untuk di kantor, di rumah maupun tempat pariwisata sebagai suatu pariwisata edukasi ya. Mudah-mudahan kedepannya di Kabupaten Tabanan dari Pak Bupati bisa memprogramkan pabrik pencacah atau pengolah plastik yang pada akhirnya nanti endingnya bisa membuat berbagai handicraft ataupun bahan bangunan lain. Sangat bagus sebenarnya ini. Inilah kolaborasi dari teman-teman komunitas peduli sampah, gabungan dari Bank Sampah Bali, kemudian dari Bali Wastu, dari Bali Rare Paduraksa, dari komunitas Bakti Reputih banyak bergabung, sehingga diantaranya dari Bali Rare Paduraksa, Bali memproduksi handicraft meja tamu seperti ini. Jadi kedepannya plastik itu kalau dikelola dengan bagus, maka bisa memberikan value yang sangat bagus. Beberapa pelayanan publik yang kita berikan kepada masyarakat, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, di antaranya adalah pengaduan. Nah, kebetulan kita sekarang ada juga namanya SIPelita, Sistem Pengaduan Lingkungan Kabupaten Tabanan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke LH, tetapi cukup melalui smartphone mereka bisa download di webnya LH. Di situ akan diberanya ada SIPelita. Tinggal klik SIPelita, di situ ada beberapa item-item pertanyaan yang harus diisi, misalnya tentang nama, kemudian tanggal aduan, kemudian lokasi aduan, deskripsi tentang aduan, misalnya tentang lingkungan, air dan tanah. Setelah itu baru kita akan laksanakan SOP selanjutnya. Jadi kami akan rapatkan di sini, kemudian ada verifikasi ke lapangan untuk menentukan tindak lanjutnya. Di samping itu pula kita juga ada pelayanan publik tentang transaksi non tunai. Jadi masyarakatnya khusus untuk retribusi mereka tidak perlu langsung ke LH, tapi mereka langsung ke BPD saja. Jadi kita akan meminta invoice-nya untuk sebagai pelaporan-pelaporan. Kemudian yang terakhir juga ada tentang warning sticker. Di sini kami sudah perhatikan bagi pasar modern atau toko modern, misalnya Alfamart, Indomart, ketika kita melaksanakan pembinaan dan pengawasan, di situ kita menemukan mereka tidak mengurus izin lingkungan, maka kita bersama tim-tim Satpol PP kita akan pasangin warning sticker. Jadi di warning sticker itu ditentukan bahwa sesuai dengan peraturan, saudara tidak mengurus izin lingkungan, maka kena tindak pidana seperti ini. Nah selanjutnya, dalam durasi beberapa waktu mereka harus mengurus izin lingkungannya melalui Dinas Perizinan Satu Pintu. Selanjutnya mereka akan entah nanti urusannya AMDAL ataukah ataukah nanti UKL-UPL ataukah nanti SPPL. Jadi nanti selanjutnya mereka nyusun dokumen. Tugas kita di sini DLH adalah menilai dokumennya, kemudian memverifikasikan lapangan, kemudian kami akan mengeluarkan rekomendasi lingkungan. Rekomendasi lingkungan inilah nanti kita akan serahkan lagi kepada Dinas Perizinan Satu Pintu, selanjutnya dikeluarkan izin lingkungan. Kemudian yang terakhir juga kita juga melalui salah satu kepala bidang kami melaksanakan diklat PIM, yaitu tentang SPPL online. Ini ada rancangan inovasi yang juga masyarakat selama ini surat pernyataan pengelolaan lingkungan itu sekarang kita berikan kemudahan. Jadi mereka juga bisa akses melalui SPP online. Tapi ini masih perlu penyempurnaan lagi, terutama dalam sistem budgeting. Tetapi rancang bangun untuk inovasi publik SPPL online yang mungkin satu-satunya di Bali, itu sudah mulai kita edukasi. Kedepannya tinggal nanti menunggu kesepakatan dalam penyempurnaan dalam regulasinya, kemudian budgetingnya supaya nanti bisa kita sampaikan masuk di webnya Pemda Tabanan, sehingga masyarakat cukup dari rumah saja untuk mengurus salah satu izin lingkungannya. Karena di situ akan ada pemetaan dampak dan apa yang harus dilakukan sehingga bisa mengurangi pencemaran pada lingkungan. Itu beberapa inovasi yang kita tawarkan, di samping yang lainnya tentang penerbitan UKL-UPL, SPPL ini masih berlanjut, juga tentang izin-izin penyimpanan sampah B3 bahan berbahaya beracun, baik yang ada di rumah sakit maupun yang di Pasyankes maupun yang ada di unit-unit usaha. Itu ada aturannya, kemudian mereka tinggal mengikuti prosedurnya saja, dan itu tugas kita akan menilai dokumennya, kemudian memverifikasi lapangannya, memberikan masukan bersama OPD terkait, dan itu
Setelah memang sudah benar sesuai dengan ketentuan, kita akan keluarkan rekomendasi lingkungan. Selamat siang Pak Berbekal, Om Swastiastu, izin Yang Made dari Tribun Bali. Ini kita yang dengar-dengar kan Desa Bengkal sedang gencarnya untuk penanganan sampah. Nah, seperti apa sih Pak penanganan sampah di Desa Bengkal sendiri? Oke, untuk penanganan sampah sebenarnya kita kategorikan menjadi 3 kategori di sini. Sampah itu kita bagi menjadi 3 kategori. Satu, penanganan sampah organik. Di mana organik ini jumlahnya kurang lebih ada 60%-an di desa. Kemudian sampah anorganik dan residu. Nah, untuk sampah anorganik kita sudah bikin bank sampah di masing-masing banjar, sehingga harapan kita baik sampah plastik, besian dan sampah-sampah anorganik yang lain itu masyarakat bisa store langsung ke bank sampah dan bikin tabungan. Jadi masyarakat mendapatkan manfaatnya karena dia bisa menabung bank sampah, nanti 6 bulan sekali bisa ditarik tabungannya. Nah, kemudian untuk sampah organik 1 tahun kemarin kita dapat bantuan CSR dari KLM. Kita diberikan pelatihan untuk membuat komposter. Nah, kita lakukan uji coba di masing-masing rumah tangga, ada 54 kalau nggak salah rumah tangga yang kita buatkan komposter. Ya, siapa aja 54 itu yang mau gitu. Jadi saya nggak kasih semuanya, tapi cuma yang mau aja gitu. Nah, komposter ini ada 2 tipe komposter yang kita bagikan ke masyarakat kemarin. Ada komposter sampah basah, kemudian ada komposter sampah kering. Sampah kering dalam artian dedaunan itu loh, yang di rumah, di halaman rumah biasanya. Kemudian juga sampah basah yang di dapur. Nah, sampah basah itu ada produknya berupa nanti dia menghasilkan maggot. Nah, maggot ini nanti bisa dipakai untuk pakan ternak dan lain sebagainya. Yang setelah berjalan ini ternyata ada warga kita di desa yang kreatif melakukan inovasi-inovasi, terobosan-terobosan dari apa yang sudah kita edukasi. Dilakukanlah hal-hal yang lebih dari itu, dibuat sistem yang terintegrasi, mulai dari sampahnya, kemudian sampahnya dikelola, dapat maggotnya, dapat air lindi, kemudian dari air lindi dipakai nyiram tanamannya dijual, dari maggotnya diternakkan, ternaknya maggot itu bisa dijual dan dikasih makan ternaknya dijual gitu. Jadi saya juga nggak terlalu excited juga sebenarnya, karena Niki dari sekian kecil yang kita edukasi ke masyarakat itu ternyata dikembangkan sangat luas sekali gitu. Nah, rencana kita ke depan untuk sampah organik ini kita akan kelola, karena kendalanya adalah ketika kita memberikan komposter kemarin ke rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga ini takut dia melihat maggot itu, dikirain ulat geli katanya gitu, sehingga kemungkinan gagal kalau kita taruh di rumah tangga besar. Sehingga ke depan kita pengennya sih kelola di satu tempat, sampah dapurnya kita ambil, masukin komposter, sampah keringnya juga kita cacah, kemudian kita jadikan pupuk gitu. Itu rencana kita ke depan. Sedangkan untuk sampah residu, satu-satunya cara sampai saat ini adalah dibakar. Nah, dibakar pun kita harus hati-hati karena supaya tidak malah menimbulkan emisi gas dan lain sebagainya. Nah, itu kita rencananya pakai insinerator di tahun-tahun berikutnya nih. Yang penting fokus kita sekarang adalah sampah plastik sudah tertangani di bank sampah, kemudian organik. Nah, dalam proses perjalanan itu pun masih banyak kendala-kendala kan yang kita temukan gitu. Salah satunya adalah proses edukasi masyarakat, agak susah kita ajak untuk mulai sadar dengan lingkungan gitu, karena kebiasaan yang dahulu kalau masyarakat dulu kan buang sampah sembarangan nggak apa-apa, karena dulu sampahnya kebanyakan organik. Sekarang teknologi ini semakin meningkat, kebiasaan hidup juga harus berubah. Sekarang plastik udah banyak gitu kan, kebiasaan kita juga harus dirubah. Nah, itu yang agak sulit kita
edukasi masyarakat. Tapi saya yakin sih pasti bisa ke depan. Nah, untuk strategi dari pemerintah Desa Bengkel sendiri seperti apa ke depannya? Jadi yang tiang di desa strateginya cukup satu, tanpa lelah mengedukasi itu aja sebenarnya. Jadi konsistensi menurut saya yang paling penting. Makanya saya di sini berkomitmen sama istri untuk mendampingi bank sampah di masing-masing banjar ini paling nggak selama 1 tahun ke belakang. Jadi konsistensi memastikan bahwa bank sampah itu dibuka terus setiap minggu. Jadi kan ada 4 banjar kebetulan ya. Jadi setiap minggu buka, minggu ini banjar A, minggu berikutnya banjar B, C, D, sehingga perputarannya sebulan sekali jadinya. Itu yang agak karena 4 banjar itu yang membuat jadwalnya lebih enak saya ngaturnya jadinya gitu. Jadi ya paling nggak 1 tahun ini persistensi itu penting buat kita mengedukasi masyarakat di depannya. Nah, ini pengolahan sampah untuk di daratan kan sudah Pak. Kalau di sungai, di Subak atau di tilang lainnya itu gimana Pak? Nah, untuk penanganan sampah yang ternyata ada masyarakat kita yang masih buang sampah ke sungai itu masalahnya kan sekarang kan. Untuk itu kemarin atas komunikasi saya dengan Pak Kadis LH, Pak Subagir, saya dipertemukan dengan Sungai Watch. Nah, Sungai Watch yang akhirnya membantu kita di sini untuk memasang alat yang diberikan nama trash barrier gitu ya. Jadi trash barrier itu ada macam-macam bentuknya, ada trash block, ada trash floater, ada trash walker. Kita sudah uji coba di sini hari kelima. Dan ternyata setelah hari kelima ini ternyata masih banyak orang yang buang sampah ke sungai gitu. Dari volumenya sih sudah mulai berkurang karena setelah setiap hari ini kan difoto sama relawan, dilaporkan dan kita upload di media sosial. Kita punya grup warga desa Bengkel, khusus warga desa isinya. Jadi setiap hari itu diupload. Jadi ya kalau nggak gitu nggak ada rasa malu jadinya kan. Yang kita harus tumbuhkan adalah kita malu membuang sampah di sungai gitu. Karena kan kalau diibaratkan sungai ini, nah bumi ini kan 70% air, begitu pun tubuh kita ini kan 70% air. Diibaratkan aliran air di sungai ini kan kayak nadi tubuh kita sebenarnya, urat nadinya. Nah kalau ini tersumbat, stroke kita. Pasti kan kalau ada aliran air tersumbat, pasti masyarakat di sekitarnya ngamuk, sama seperti di tubuh kita gitu. Nah itulah makanya sebenarnya kenapa kok sungai ini juga menjadi perhatian saya juga saat pengolahan sampah ini gitu. Ya biarinlah dulu semasa mungkin beberapa warga merasa tidak nyaman, ya nggak apa-apa, karena itu kenyataan kita saat ini gitu. Nah, mungkin terakhir Ki, bagaimana sih keterlibatan pemuda di Desa Bengkel sendiri dan komunitas peduli lingkungan di Tabanan atau di Bali? Kalau pemuda sebenarnya mereka cukup greget gitu ya. Salah satunya kemarin kan saya berencana untuk masang trash barrier ini. Mereka udah bilang ke saya, bikinin aja Pak Man, pasang ikan aja di sana, taruhin ikan kaper gitu. Nanti kita bikin kelompok, masing-masing kelompok kasih tanggung jawab di masing-masing rojogan istilahnya gitu loh, membersihkan. Mereka mau terlibat. Jadi pemuda untuk diajak ikut ini sebenarnya mereka tinggal digerakkan aja. Mereka sangat peduli dengan lingkungan, cuman ya ini perlu digerakkan. Itu aja sebenarnya sih. Nah, mungkin pesan untuk masyarakat Desa Bengkel, Tabanan dan Bali atau mungkin seluruh Indonesia seperti apa Pak? Terkait sampah. Untuk sampah, permasalahan kan banyak orang yang bilang sampah itu sebenarnya masalah yang rumit dan sulit diselesaikan gitu ya. Salah satu caranya, kalau menurut saya nih Ki, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah sampah ini adalah ya mengolah sampah dari sumber. Kita kembali ke tradisi yang dulu, bahwa leluhur kita itu punya konsep dari tebel ke pawon, dari pawon ke tebel. Jadi hasil dari sampah yang ada di dapur dibuang ke tebel, dari tebel hasil tanamannya dibawa lagi ke dapur kan gitu. Ini harus dibangkitkan lagi. Kalau misalnya di masyarakat perkotaan tidak punya tebel, ada tebel modern mungkin namanya komposter gitu. Itu kita pakai gitu loh. Satu-satunya cara ya itu. Jadi kita harus mengolah sampah itu dari sumber dan harus memilahnya. Tanggung jawab sampah itu kan tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain gitu. Jadi ya kembali lagi kita harus memupuk kesadaran ini.
Nah, niki seperti apa sih cerita awal sehingga Bapak terketuk hatinya untuk membuat komposter niki? Cerita awalnya itu sekitar setahun yang lalu. Nah, kurang lebih setahun yang lalu itu cerita awalnya begini. Sebelumnya, sebelum 1 tahun yang lalu nih yang artinya untuk masalah sampah yang kurang begitu peduli, cuman ibunya. Nah, cuman kendalanya yang lihat sampah nggak beraturan, kayak tempatnya nggak beraturan gitu. Memang waktu itu dilayani sama desanya untuk pengangkutan sampah. Nah, kemudian setelah 1 tahun, berapa tahun berjalan, setahun kemarin nih akhirnya di desa menghentikan itu karena mungkin udah penuh di TPA-nya. Jadi sejak itu saya mulai berpikir untuk mengolah sampah karena tidak dilayani lagi sama desanya. Ibunya sudah mulai mengeluh, istri saya sudah mulai mengeluh. Saya bincang-bincang sama Pak Perbekalnya mengedukasi saya untuk membuat komposter. Nah, awalnya yang seperti ini. Jadi khusus untuk sampah organik, artinya non plastik. Yang daun artinya sisa makanan, semua dulu saya tampung di sini. Kemudian berlanjut akhirnya sampah dapur yang belum kita bisa tanggulangi, yang paling sering menimbulkan bau yang mengganggu sekali untuk di rumah tangga gitu. Nah, akhirnya kembali saya ngobrol-ngobrol sama Perbekalnya. Ngobrol-ngobrol sama Perbekal, akhirnya kita coba membuat komposter untuk sampah rumah tangga seperti ini. Jadi misalnya seperti buah yang sudah busuk, sisa makanan yang di dapur yang udah agak basi, nah itu kita masukkan ke sini. Awal-awalnya juga belum begitu paham, akhirnya bau juga. Kita tutup nih juga nggak berhasil. Akhirnya tanya-tanya lagi, bincang-bincang sama Perbekal, katanya ada molase. Nah itu bantu pakai molase, juga sama, memang berkurang. Baunya nih berkurang, cuman akhirnya saya lihat airnya kelama-lamaan itu sekitar 15 hari saya lihat ada ulat. Itu saya belum ngerti ulat apa. Saya tanya Pak Perbekal, dia bilang itu yang namanya maggot. Nah, yang dihasilkan dari lalat BSF. Nah, Perbekal bilang itu. Saya lihat, saya amati, dianya yang bekerja. Saya pikir terus kalau mungkin maggotnya ini yang lebih banyak atau banyak dalam satu komposter, berarti sampah itu tidak akan menimbulkan bau. Dari awal kita taruh yang agak udah mulai busuk, nanti si maggot ini bekerja, besoknya sudah habis, jadi tidak ada sisa. Nah, mulai di sana saya berpikir kunci awalnya ini mestinya harus ada maggotnya. Harus ada, kalau ada maggot mesti harus ada si lalat BSF ini yang nanti menghasilkan telur nih gitu. Nah, dari sana saya mulai akhirnya sampai sekarang mulai membudidaya atau menangkar atau menernak, membuatkan kandang khusus untuk lalatnya, sehingga nanti dengan pikiran saya lalat itu akan bertelur di sana. Kita ambil, kita siapkan dulu BSF-nya, tampung pakai tempat kecil, baru kita fermentasi sampah, kita taruh nanti di komposternya nih kalau udah menetas yang masih bayi ini taruh di komposter, baru kita kasih sampah tiap hari. Nah, itu yang sementara yang bisa saya temukan untuk mengatasi permasalahan bau. Ini otodidak sebenarnya, berdasarkan kita lihat perkembangan sehari-harinya di tempatnya, di lapangan gitu aja. Nah, Pak, niki butuh waktu berapa lama untuk komposter ini berhasil dan manfaatnya seperti apa untuk lingkungan? Kalau komposter yang seperti daun niki, nah ini sekitar 1 tahun ini tempat segini ini belum penuh, nak khusus untuk sampah rumah tangga tiang sendiri. Belum sih ngambil dari yang lain itu. Kalau ini khusus. Kemarin udah sempat saya ambil juga tanahnya yang sudah jadi tanah itu yang sudah hancur di bawahnya. Saya balik ambil di atasnya, saya balik tanah saya ambil. Nah, itu saya pakai untuk media tanam. Sali polybag, nanti di sana bisa lihat tuh jeruk yang dihasilkan, pohon jeruk yang dihasilkan itu udah bisa tumbuh di sana. Nah, kemudian yang dikompos itu
komposter yang sampah dapur. Sama juga di sana menghasilkan air lindi. Itu yang di bawah, yang saya tampung di bawah lewat jeriken-jeriken kecil. Nanti kalau udah penuh itu saya tampung di tempat yang agak besar. Nah, di tempat yang agak besar, kemudian mungkin beberapa hari, nah mungkin kita siapkan 1 bulan, baru siap kita siramkan di tanaman, di bawah tanaman tuh. Jadi kalau saya tidak usah dicampur lagi. Bisa lihat nanti hasilnya ini yang pakai daun air lindinya dari komposter itu. Tadi yang sempat dengar ini kan ada maggot. Nah, maggot ini untuk apa, Pak? Kalau boleh tahu? Maggot yaitu merupakan suatu bonus dari hasil mengolah sampah. Seperti tadi untuk media tanam itu udah biasa aja, nggak usah pakai ini juga. Kalau ditimbun di sana juga bisa, nanti kalau udah hancur pakai media tanam kan. Nah sekarang maggot ini yang lebih istimewa, ini sebagai bonusnya. Jadi maggot itu saya manfaatkan untuk makan pakannya burung. Kebetulan saya ada burung juga, ternak kacer dan yang lain-lain, penghobi burung juga. Kemudian untuk ternak ayam, sementara saya belum sih banyak, cuman kemarin udah sempat panen hari raya Nyepi ini. Itu yang jadi manfaatnya itu saya, kalau menurut pengamatan Tiang sendiri ya, kayaknya lebih bagus dari sentrat, sentrat pakan ayam itu. Pakan ayam yang dijual di pabrik itu. Saya lihat itu lebih bagus. Karena kenapa? Yang indukan saya kandang, saya kasih pakan maggot nih ya, di dalam kandang dia bertelur sampai sekarang gitu, bisa dilihat nanti ada telur yang keluar. Telurnya kemudian saya tetas di sana pakai penetasan gitu. Nah, jadi kalau bagi saya itu bonus luar biasa. Kalau ada yang tetangga-tetangga yang punya komposter gini, biasanya untuk ngambil maggotnya saya siap gitu. Iya. Itu diperjualbelikan juga, Pak? Kemarin kebetulan ayam belum kita punya, belum banyak itu. Kita jual juga. Ada juga kemarin yang minta, cuman kemarin ada yang minta, kita belum bisa melayani karena kita kewalahan untuk lalatnya itu, kita kewalahan untuk menghasilkan telurnya itu. Belum bisa banyak gitu. Kalau untuk sampah plastiknya ini dibawa kemana dan diapakan gitu? Kemudian kalau sampah plastik memang kita tidak bisa lepas dari plastik. Saya sendiri juga memang butuh sekali plastik. Cuman tergantung kita sekarang seperti apa kita memperlakukan plastik itu biar tidak mengganggu lingkungan, kemudian tidak mengganggu kesehatan, namun bisa menunjang, kita bilang ekonomi, enggak sih seberapa. Seperti sampah plastik ini kita jadikan 2, cuman saya jadikan 2, sampah plastik kresek sama botol plus kaleng. Kemudian yang kresek, yang plastik itu sama yang botol nanti kita kirim ke desa. Ada bank sampah, diambil sama desa nanti ini. Minggu depan ini diambil sudah nih. Kita punya tabungan, nanti dikasih buku tabungan di desa, kita ada dibayar ini dalam bentuk uang, nanti dimasukkan dalam buku tabungan. Kalau boleh tahu dalam sebulan berapa kilo sampah plastik yang di store ke desa, Pak? Kemarin kalau tidak salah sekitar berapa ya, kemarin 7 kilo ya, 7 kilo plastiknya doang, belum kalengnya, belum botolnya. Karena sekarang kendala dari pengolahan sampah sendiri seperti apa sih, Pak, di rumah tangga? Kalau sekarang ini karena memang betul saya ini mulainya dari kalau saya ini mengutamakan dari barang bekas. Jadi seperti adik lihat sendiri, tidak ada yang permanen kan. Semua saya pergunakan dari barang-barang bekas itu. Nah, jadi kendalanya kalau misalnya seperti plastik ini, semestinya jangan sampai kena hujan. Ini lebih bagus, jangan sampai kena hujan. Jadi kalau kena hujan, bikin kita repot lagi untuk ngirimnya nanti ke desa. Terus kita keringkan. Kalau tiang niki sendiri yang taruh di atas semacam ada jari-jari gitu, tiang injak biar airnya turun. Terus 3 harinya lagi baru kita kirim ke desa gitu. Nah, kalau kendala untuk ini. Kemudian kalau kendala untuk yang komposter yang organik, yang dua-duanya niki, tiang rasa sih belum ada, cuman kendalanya satu di komposter yang untuk sampah dapur nih kan. Kendalanya di maggotnya sendiri.
kita kekurangan sebenarnya maggot karena belum bisa maksimal berproduksi maggot. Jadi coba begini, kalau kita belum bisa memastikan ada maggot dalam komposter, kita timbun terus sampah, mubazir. Sampah itu tetap bentuknya seperti itu, tidak akan hancur, tidak bisa jadi yang kita sebut dengan kasgot, bekasnya maggot itu baik sekali untuk media tanam juga, paling bagus untuk tanaman hias ini. Jadi kita harus pastikan dulu ada maggot, atau kita pastikan kita menetaskan telur di atas komposter itu. Berapa gram gitu hitung-hitungannya. Itu sebenarnya yang paling penting sekali. Jadi kendalanya sementara untuk maggotnya ini, untuk memproduksi maggotnya. Kebetulan juga saya bikin tempatnya di sana belum maksimal karena gangguan semut, karena tempatnya juga salah. Saya bikin ya, mungkin selanjutnya nanti bisa saya lebih hitung lagi biar semutnya tidak bisa masuk gitu. Nah, kemudian untuk bau, Pak, bagaimana untuk meredam bau ini sendiri? Apakah punya cara khusus atau gimana? Kalau untuk bau memang tidak boleh dipungkiri apapun teorinya, namun di lapangan seperti tadi saya bilang, apalagi ini sampah plastik menimbulkan bau juga kalau kena hujan. Nah, di sini kita bantu pakai molase ini. Nah, itu sih kalau untuk bau kita atasi dengan molase. Kalau yang sampah yang sisa dapur kita atasi dengan molase. Satu lagi yang paling penting, pastikan ada maggot. Pastikan maggot itu banyak, itu aja. Kalau maggot itu banyak, cepat diolah. Jadi sisa-sisa maggot itu tidak akan bau, bahkan kering bisa kita ambil. Sama seperti misalnya jeruk. Jeruk kita taruh, kalau habis jeruk ini udah jadi padat dia, kayak tanah ini. Ya Pak, mungkin bisa dijelaskan mengenai tata cara pembuatan komposter ini sampai pembuatan molase juga. Nggih, jadi yang sedikit jelaskan mengenai cara alat tiang nih. Alat tiang nih yang tiang sudah buat gitu. Jadi untuk sampah plastik kita buat 2 tempat seperti niki. Untuk seperti ini yang sudah tunjukkan arah, ini khusus untuk botol atau kaleng yang lainnya. Jadi kita cuman dibuatkan besi semacam lingkaran seperti ini aja, pakai besi-besi bekas, besi bangunan itu. Nah, kita masukkan kampil, taruh niki. Nah, kemudian sama juga dengan yang untuk plastik. Kemudian satu lagi ini yang siapkan juga tempat untuk residu. Untuk organik yang buat dari kawat jaring seperti niki. Nah, niki penting sekali niki. Niki tempatnya niki, masalah susunan tempatnya niki harus berdekatan begini. Yang organik sama yang plastik niki berdekatan. Kenapa? Karena sampah yang dari rumah, yang dari dapur seumpama itu bercampur, jadi kita tuang dulu di sini di sampah organik semua plastik semua. Kemudian kita, nah ini yang tradisional sekali, yang pakai ini, kemudian yang plastik yang masukkan sini, yang botol yang masukkan sini, jadi yang organik tetap di tempat niki, yang residunya demikian pula yang masukkan ke sini. Nah ini penting sekali ini, jangan sampai ini yang berjauhan nanti malas ngambilnya di kresek lagi gini, kan kesulitan itu. Kalau di tempat ini gampang, tinggal korek-korek ambil itu aja. Nah kemudian yang komposter ini, yang pertama kita siapkan dulu mungkin, nah kebetulan yang pakai ember, mungkin gentong-gentong yang lain pun bisa. Nah kemudian di bawahnya, nah seperti ini Ki, di bawahnya kita siapkan saringan seperti ini. Jadi di bawahnya niki kita kasih sekat, biar ada celah di bawahnya niki ya berapa senti, ya 5 senti lah. Kemudian kita kasih lubang seperti ini, kita hubungkan selang untuk nanti pembuangan air lindinya. Nah kemudian di dalamnya kita masukkan pipa. Nah mungkin ini pipa 1 dem atau lebih besar juga nggak apa-apa, cuman saya pilih yang lebih kecil biar tempat nampungnya lebih banyak. Ini tujuannya untuk udara luar bisa masuk. Jadi kalau kita masukkan sisa buah atau sisa makanan di dapur itu kita masukkan di sini, kita tutup biar tidak masuk air hujannya, namun aromanya tetap keluar lewat pipa ini. Ini yang mengundang nanti BASF datang, aromanya dia keluar. Kalau sudah terjadi fermentasi itu, jadi BASF terpancing dia untuk masuk ke sini untuk bertelur di dalam pipa ini. Nah sama juga seperti ini, prosesnya sama aja, prinsipnya begitu. Ini
dari desa ini dikasih ini. Warga di sini dikasih sama pemerintah desa untuk mengolah sampah dapurnya. Kemudian yang 2 saya bikin sendiri. Ya, demikian sederhana sekali. Yang kalau tempat penyangga bawahnya bisa aja seperti niki bisa. Kalau yang pakai yang lebih hemat pakai pipa, pakai coran gitu. Malah di sini semua saya pakai barang bekas tuh. Roda ban sepeda mainan anak-anak ini. Ini cuman butuh jeriken sama selang apa namanya itu yang fleksibel gitu. Cuman itu nanti kalau air lindinya siapkan tempat yang agak besar gitu. Jadi kalau penuh ini ambil taruh di sana, simpan, mungkin udah 1 bulan bisa diaplikasikan. Nah kalau ini yang saya sebut molase, ini molase ala saya. Karena kenapa saya nggak berani bilang ini yang benar, tapi menurut saya ini sudah bisa saya pakai gitu. Ini saya hasilkan dari air rendaman beras yang ibu biasanya masak di dapur. Saya ambil tiap pagi, saya tampung di jeriken, itu penampungannya atau jeriken gini. Kita taruh dulu di sana mungkin seminggu kita diamkan, lalu kita masukkan gula merah, gula aren gitu. Gula aren kalau menurut tiang lebih banyak lebih bagus karena ada aroma manisnya nih kan. Nah kemudian dibiarkan barang sebulan, nanti muncul seperti jamur-jamur yang agak putih-putih gitu di dalamnya. Di atasnya ini muncul nanti yang agak putih-putih. Nah menurut saya itu udah layak dipakai untuk sampahnya. Untuk memastikan ini tidak mengeluarkan bau, ini satu. Yang lebih penting lagi si pekerja itu, si maggot itu. Nah jadi untuk sementara seperti niki yang lakukan tiang sembarang taruh niki, untuk tujuannya untuk apa? Niki untuk memancing si lalat BSF biar masuk ke sini bertelur di dalamnya niki. Nah telurnya tiang biasanya ambil tiap sore. Nah kebetulan tadi sudah tiang ambil sebelum tiang keluar tadi. Nah niki kita ambil di sini, kita tampung. Kalau udah menetas kita tinggal ditempatkan di tempat pembesaran yang tiang taruh di belakang sana. Nah itu yang sekarang tiang lakukan. Namun sekarang sudah ada sih juga yang tiang ternak juga tiang udah buatkan kandangnya untuk lalatnya. Nah nanti bisa dilihat di sini. Nah kemudian si maggot yang sudah agak-agak tua di sana, yang sudah agak hitam, nah tiang taruh di sini. Tiang masukkan di sini. Nah ini bisa dilihat. Ini yang disebut dengan repupanya nih, tiang masukkan di sini. Jadi dia nanti atas, jadilah lalat seperti yang di atas nih. Kemudian kembali lagi tiang taruh di sini ada pancingan fermentasi juga, biar mengundang si lalat itu nanti bertelur ke celah-celah niki, celah-celah kayu juga. Nah telurnya nih tiang tetaskan ini, untuk menghasilkan maggot seperti niki. Niki kemarin kebetulan yang sudah nebar di sini babynya, anaknya nih kan di sini. Nah saya ambil yang korek sedikit. Si niki yang taruh babynya si maggot nih. Nah sekarang udah ada besar-besar. Mungkin ini baru 10 harian. Nah ini dari telur yang dihasilkan, yang taruh di sini udah siap, artinya untuk pembesaran atau penggemukan. Ini juga yang bahan-bahan untuk fermentasi ini kita ambil di warung dari ini, sisa-sisa yang di warung niki fermentasi yang sudah jadi, yang sudah siap. Seperti niki juga fermentasi yang sudah tiang siapkan 2 gentong nih, untuk nanti memancing si lalat BSF itu bertelur. Ini kebetulan kemarin tiang ambil, tiang mau jadikan lalat juga. Nah ini tiang jadikan nanti lalat, ini belum siap nih. Nah niki yang tiang pilih niki yang agak besar-besar, tiang jadikan lalat yang masukkan nanti di sana. Cuman sekarang ini masih butuh makan ini. Kalau yang belum butuh makan pasti sudah ada yang keluar, tuh kan? Ini yang tidak perlu makan lagi, dia pasti sudah keluar bermigrasi dari tempat ini. Nah kemudian manfaatnya untuk ternak ini tinggal kasih aja seperti niki. Nih sekarang ini contohin nih, kalau
ayam paling doyan. Kebetulan kemarin yang udah panen dari sedikit sih ayam kampungnya. Yang dulunya saya 2 hari sekali beli jangkrik, makin belum beli jangkrik lagi, nggak usah gitu. Raih cita-cita, bangkit melanglang buana. Tunjukkan keunggulan pada dunia. Yamaha All New NMAX 155, Live the Pride. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.